Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Istiqomah dengan NIM 230810201083. Di sini saya akan melakukan presentasi video. Presentasi video ini untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Nah, materi presentasi kita kali ini yaitu analisis resiko negara. Jadi di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional ini kan kita belajar tentang investasi ke luar negeri atau membangun anak perusahaan di luar negeri. Jadi bagaimana dari perusahaan itu sendiri atau manajer perusahaan itu menganalisis resiko-resiko dari negara tujuan investasi atau negara yang menjadi tempat tujuan membangun anak perusahaan. Kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian resiko negara. Di bukunya Jeff Madura, di buku Jeff Madura tahun 2008 itu Jeff Madura menyatakan bahwasannya country risk atau resiko negara merupakan resiko yang dimiliki suatu negara yang menjadi tujuan investasi. Jadi setiap resiko dari negara tersebut yang akan mempengaruhi investasi atau pembangunan anak cabang itu disebut dengan resiko negara. Nah, selain itu, Jeff Madura ini juga mengatakan bahwasannya untuk penilaian resiko atau analisis resiko itu ada dua tahap. Yang pertama ada penilaian secara makro dan juga penilaian secara mikro. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dua tahapan yang disebutkan oleh Jeff Madura di slide sebelumnya. Nah, di sini ada dua tahapan, yaitu penilaian resiko negara secara makro dan juga penilaian resiko negara secara mikro. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai penilaian resiko negara secara makro. Penilaian ini adalah penilaian yang melibatkan semua variabel yang mempengaruhi resiko negara. Setiap model penilaian makro harus menyertakan karakteristik politik maupun keuangan dari negara tersebut. Nah, misalnya kalau faktor politik itu seperti hubungan antar pemerintah negara asal dengan pemerintah negara tamu. Negara tamu ini negara yang menjadi tempat tujuan investasi. Kalau faktor keuangan itu misalnya tingkat inflasi di negara tamu. Faktor-faktor ini itu akan mempengaruhi secara umum bagaimana investasi atau lingkungan bisnis itu berjalan. Yang kedua kita akan membahas mengenai penilaian resiko negara secara mikro. Nah, kalau secara mikro ini penilaiannya itu lebih spesifik. Jadi penilaian resiko negara secara mikro itu penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi resiko negara yang berhubungan dengan proyek, industri, atau perusahaan secara spesifik. Jadi penilaian mikro ini tetap mempertimbangkan atau memperhitungkan variabel politik dan keuangan, tapi juga memasukkan variabel-variabel lain yang lebih spesifik untuk bagaimana variabel ini itu mempengaruhi proyek industri maupun perusahaan yang dibangun di situ. Selanjutnya kita akan belajar mengenai elemen resiko negara. Di sini ada 5 elemen resiko negara. Yang pertama itu ada sikap konsumen di negara tujuan investasi atau pembangunan anak perusahaan. Nah, di sini tim manajer itu melakukan riset bagaimana sikap konsumen terhadap produk lokal maupun produk asing. Apakah konsumen atau masyarakat di negara tersebut lebih cenderung kepada produk lokal atau produk asing. Bisa juga dilihat dari sisi bagaimana masyarakat ini menanggapi terkait kesadaran lingkungan. Jadi misalnya penggunaan plastik itu dikurangi gitu. Nah, itu mempengaruhi bagaimana nantinya operasional itu berjalan. Ketika masyarakat itu sudah sadar terkait pengurangan penggunaan plastik, maka tim manajer akan membuat operasional yang mengurangi penggunaan plastik ketika memang di produknya mereka itu lebih banyak menggunakan plastik. Selain itu, kecenderungan pembelian ini juga dapat diantisipasi. Jadi kalau
masyarakat itu memang tidak terlalu cenderung terhadap produk asing, maka dari operasional juga tidak memproduksi terlalu besar produknya mereka gitu. Yang selanjutnya itu ada sikap pemerintah. Sikap pemerintah ini terkait dengan kebijakan dan juga regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di sini kita akan lebih banyak membahas, di poin ini kita akan lebih banyak membahas terkait kebijakan, karena regulasi itu nanti dibahas di poin yang ketiga. Di kebijakan pemerintah ini menjadi resiko yang signifikan bagi investor maupun perusahaan asing. Misalnya, jika pemerintah memutuskan untuk menerapkan tarif yang tinggi maupun melakukan pembatasan impor, maka hal ini dapat mengurangi daya saing produk asing dan akan mengganggu profitabilitas perusahaan. Jadi kalau anak perusahaan ini dia biasanya menerima bahan-bahan baku dari perusahaannya yang ada di negara asing. Ketika pemerintah melakukan atau menerapkan pembatasan impor, maka otomatis si anak perusahaan yang ada di negara tamu ini dia akan tertekan nih, bagaimana nih kita terkait bahan-bahan bakunya, berarti kita harus beli lokal nih, bukan dari perusahaan yang ada di negara asal gitu. Terus yang ketiga, kita akan membahas mengenai regulasi di negara tamu. Regulasi di negara tamu merupakan elemen yang penting dalam menganalisis resiko, karena dapat mempengaruhi berjalannya lingkungan bisnis dan juga investasi. Misalnya, di suatu negara itu menerapkan regulasi yang ketat mengenai kepatuhan, maka akan menjadi beban bagi perusahaan. Karena ketika perusahaan ini melanggar sedikit saja terkait kepatuhan, maka mereka langsung terkena sanksi. Sanksinya itu bisa berupa sanksi administrasi, bahkan sampai penutupan operasi. Selanjutnya yang keempat yaitu perang, atau perang yang umumnya kita tahu. Nah, perang ini menjadi resiko negara karena dia ketika negara tersebut terjadi perang, maka akan mengganggu stabilitas politik dan juga ekonomi. Dampak karena terganggunya stabilitas politik dan juga ekonomi ini dapat menciptakan kerugian finansial dan juga gangguan operasional. Kerugian finansial ini bisa terjadi karena kerusakan aset-aset, baik itu pabriknya, mesinnya, gedung-gedungnya, itu kan nanti bakal rusak nih kalau dia pas di daerah yang memang terjadi perang. Dan juga kerugian finansial ini bisa terjadi ketika investor ini menarik modal dari negara tersebut. Jadi ketika suatu negara itu bermasalah, kebanyakan para investor ini mereka lebih milih untuk segera menarik dana dari negara tersebut, karena mereka khawatir di periode selanjutnya harga-harga investasi atau sekuritas di negara tersebut itu semakin turun gitu. Nah, yang kelima itu ada pajak pendapatan. Nah, pajak pendapatan ini itu terkait dengan bagaimana pemerintah itu melakukan perubahan kebijakan pajak yang tidak stabil, atau dia terlalu sering melakukan atau mengubah kebijakan pajak. Nah, ini akan menciptakan ketidakpastian baik bagi investor maupun bagi perusahaan. Jika negara itu merubah aturan pajak secara tiba-tiba atau mendadak, maka dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Kenapa seperti itu? Karena ketika perusahaan A ini sudah menyesuaikan profit mereka di tahun 2025 sesuai dengan pajak di tahun 2024, ternyata di tahun 2025 perusahaan menerapkan penarikan pajak yang lebih besar, otomatis kan profitabilitas perusahaan di tahun 2025 itu tidak mencapai target atau tidak sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya, seperti itu. Next slide-nya kita akan belajar mengenai teknik penilaian resiko. Jadi kita tadi udah belajar mengenai
penilaian resiko itu ada resiko makro dan juga resiko mikro. Nah, kalau ini kita itu belajar mengenai tekniknya, bagaimana sih cara menilai resiko negara. Di sini ada 3 teknik penilaian, ada checklist approach. Checklist approach ini yaitu mengidentifikasi semua variabel atau faktor yang menjadi resiko dari negara tersebut. Jadi misalnya kalau tadi ada tingkat inflasi, terus ada juga peperangan, terus perubahan kebijakan, ada juga dari faktor politik itu misalnya hubungan antar negara, itu semuanya diidentifikasi. Nah, nanti di checklist nih, oh resiko ini berlaku nih di negara tersebut, resiko ini bisa terjadi nih dari pembangunan atau investasi nih di negara tersebut. Nah, itu di checklist semuanya. Selanjutnya, di tahap selanjutnya itu kita belajar mengenai analisis kuantitatif. Jadi analisis kuantitatif itu memberikan angka atau ukuran di setiap variabel resiko. Jadi tadi kan udah diidentifikasi nih semua variabel atau faktor yang menjadi resiko dari negara tersebut. Nah, selanjutnya itu diberikan ukuran resiko mana yang lebih besar, yang lebih kecil, diberi angka gitu. Jadi tim manajer itu lebih mudah untuk membuat strategi nantinya ketika diketahui resiko mana yang lebih besar, resiko mana yang lebih kecil, resiko yang mana yang dampaknya itu paling merugikan, yang mana yang tidak terlalu merugikan. Itu kan nanti berpengaruh terhadap bagaimana manajer itu membangun strategi dari perusahaan. Nah, yang ketiga ini teknik penilaian resiko melalui kunjungan inspeksi. Jadi kunjungan inspeksi ini dari perusahaan di negara asal, baik itu tim manajernya maupun pimpinannya itu sendiri, itu melakukan perjalanan kunjungan ke negara tamu untuk bertemu dengan pejabat pemerintah dan juga melihat dan menganalisis bagaimana masyarakat di sana secara langsung. Kunjungan ini itu dilakukan misalnya kalau untuk pejabat pemerintah ini untuk melakukan negosiasi nih, bagaimana kebijakan-kebijakan yang terjadi di negara tersebut, atau bagaimana kelanjutan perencanaan negara tersebut, apakah akan melakukan perubahan kebijakan yang secara bertahap atau secara mendadak nih gitu. Kalau yang analisis konsumen ini untuk mengetahui nih di elemen yang pertama tadi, bagaimana sikap konsumen terhadap produk lokal maupun produk asing. Nah, dengan menganalisis secara langsung ini kan lebih tepat gitu ya, identifikasi resiko-resikonya itu lebih tepat karena dari tim perusahaan itu melihat sendiri, bukan cuma dari data bagaimana konsumen ini berjalan di sana, apakah mereka lebih cenderung ke produk asing maupun ke produk lokal. Nah, cukup sekian presentasi video yang saya lakukan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan juga bagi saya sendiri. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.